Guys, saya Rio Rizaldi, dan di sebelah saya ada rekan saya. Saya Agus Setiawan. Di video kali ini kita akan bahas mengenai seputar keuangan ya. Jadi nggak cuma investasi saham, tapi semua keuangan in general, perencanaan keuangan, investasi dan lain sebagainya. Yes. Dan video ini tuh tipenya ganjil genap ya Pak ya? Yes, dan ini adalah episode genap. Ini adalah episode genap, jadi teman-teman perlu tahu aja. Kalau episode ganjil itu tuh ada di YouTube-nya Pak Agus. YouTube-nya apa Pak? Agus Bacagilat. Dan kalau episode genap ada di YouTube Galeri kita Saham. Galeri Saham. Jadi teman-teman stay tune ya, dan jangan lupa saling subscribe untuk YouTube channel kita berdua. Nah, di episode ganjil sebelumnya kita membahas tentang kenapa sih kita harus mengelola keuangan, yang statistik shockingnya seperti apa dari Pak Rio. Kemudian kita juga bahas kapan memulai manage keuangan yang paling tepat. Nah, ini kita mau lanjutin topik kemarin. Sip. Jadi kemarin kita ngomong tentang pay ourselves first. Nah, kita kali ini mau bahas tentang menata keuangan walaupun penghasilan kita pas-pasan. Ya, tapi kalau ngomong pas-pasan itu ini kayaknya berlaku untuk semua orang Pak. level income ya. Semua orang pasti bilang pas-pasan kok. Iya. Orang ditanya, pinjam duit dong, nggak punya uang. Selalu gitu kan jawabannya kan. Tapi pada dasarnya memang semua orang pas-pasan. Di level ekonomi setiap orang pasti orang merasa nggak cukup dan selalu merasa pas-pasan dan akan berpikir andai income saya lebih tinggi lagi. Tapi di income level yang lebih tinggi, orang lain juga berpikir sama seperti kita. Jadi itu rantai terus. Atau mungkin kita sampai di level itu pun kita tetap berpikir ini pas-pasan. Pas-pasan. Pas mau mobil ada mobil. Itu bagus Pak. Itu bagus. Ya tinggal Grab aja Pak. Grab ya. Oke. So jadi kalau kita selalu merasa pas-pasan, kita akan merasa bahwa nanti deh gitu kan. Iya. Nah, ini nggak melakukan apa-apa gitu ya. Dan itu habit yang sangat buruk Pak. yes. Menunda itu pada dasarnya itu habit yang sangat buruk, dan akhirnya kita going nowhere sebenarnya. Ya memang karena kalau sebuah habit itu harus dimulai dari sesuatu yang sangat kecil yang kita lakukan ataupun kita tidak lakukan, kita nggak berasa ngefeknya gitu. Kita lihat habit yang buruk. Kita bisa melakukan sebuah habit yang buruk, misalnya spending money. Awalnya kita memaklumi spending itu. Nggak apa-apa lah. 50.000 ini, 100.000 ini, nggak apa-apa lah gitu. Tapi lama-lama akhirnya habit itu jadi nggak terhentikan. Nah, kita harus lihat dari... Jadi makin besar malah Pak. Jadi makin besar. Makin besar. Kita juga harus lihat dengan cara yang sama, kita juga bisa bangun habit yang bagus. Sayangnya kayak gini, kita selalu mencari nikmat menghindari sengsara kan Pak. Nah kalau spending itu kan nggak apa-apa lah, nikmatnya langsung dapat, instant feedback gitu. Betul. Instant feedback. Sementara kalau kita mau nyisikan uang untuk investasi itu nggak instant feedback. Nggak instan. Ini yang bikin orang kayak, saya pernah dengar Seth Godin selalu mengatakan bahwa human itu paling poor in the long game. Paling nggak bisa main long game. Pak. Jadi ini yang harus kita lawan sebenarnya, karena habit buruk itu bisa dibentuk karena kita memaklumi hal-hal kecil. Habit baru kita akan merasa kebalikannya, kita merasa ngapain sih saya investasi cuma 500.000, cuma 100.000. Nah ini yang akan kita bahas di episode genap ini. Betul. Jadi prinsipnya adalah sebenarnya pay yourself first, pay your future first sebenarnya. Lebih tepatnya itu Pak. Jadi mau uang kecil, mau uang kecil buat kita tapi besar buat orang, atau uang besar buat orang lain tapi kecil buat kita, pada dasarnya kita harus mulai. Jadi pada dasarnya kita harus nyisihin dulu kebutuhan kita yang paling utama apa, investasi untuk apa, untuk masa depan kita, dan baru kita spending. Sisanya apa baru kita spending. Jadi kita coba bayangkan seperti kita seekor tupai menjelang musim dingin aja gitu Pak. Jadi kita udah tahu ini bakal musim dingin, daun-daun semua bakal berguguran. Saya kumpulin dulu semua sekarang untuk apa? Untuk jaga-jaga gitu. Jangan sampai saya mati kelaparan. Nah, kalau di dalam kehidupan kita jangan sampai kita nggak punya uang gitu. Karena apa? Ya apapun butuh uang. Sorry to say, tapi di dunia ini ya apapun butuh uang. Mau sekolah butuh uang, mau pintar butuh uang, mau apapun bukan butuh uang gitu Pak ya. Yes. Nah, tapi pada dasarnya kita harus pada tempatnya, dan kita harus ngerti kebutuhan kita yang utama apa.
Dari sana baru kita bisa nentuin. Saya harus anggarkan berapa setiap bulan untuk melakukan penghematan tersebut. Sama seperti nyicil mobil deh Pak. Iya. Kita udah tahu harganya berapa, kita udah tahu mobil apa, dan kita hitung kan bulanannya berapa. Yes. Ya kan? As simple as that sebenarnya. Cuma bedanya kalau beli mobil, barangnya kita bisa pegang. Iya. Tapi kalau instant gratification. instant gratification Pak ya. Tapi kalau kita bicara investasi masa depan, barangnya tuh nggak kebayang karena kita mungkin belum ngerti gimana ngebayanginnya gitu. Yang seperti di video sebelumnya. Jadi kita bicara mengenai cut off time setiap orang, financial orang adalah ketika umur pensiun. Yes. Apakah dia bisa prepare dengan baik dan pensiunnya aman, atau dia nggak prepare sama sekali dan ketika pensiun dia kacau balau sekacau-kacaunya gitu loh. Yes. Jadi pay yourself first itu penting, tapi yang paling penting adalah kita harus tahu kita maunya apa dulu sebenarnya. Iya. Nah, ini tantangan kita adalah kalau misalkan kita lihat fintech sekarang itu ada yang namanya pay later. Pay later. Pay later dapat barangnya sekarang. Betul. Iya kan? Betul. Nah, sekarang ini kebalik nih. Untuk kita harus pay now untuk our future. Iya. Yang dapatnya mungkin kalau kita nggak punya gambarannya, dapatnya apa ya? Orang nanya gitu. Yes, Dapatnya apa? Dapatnya apa? Dan ini yang harus kita buat. Dan di video saya di channel saya ada bahas tentang kenapa kita menunda. Karena kita punya dua diri Pak. Diri kita masa depan dan diri kita yang sekarang. Nah, diri kita di masa depan itu selalu berpikir akan masa depan kita. Masa depan kita yang lebih baik itu harus kita bangun nih. Supaya masa depan kita lebih baik, lu harus investasi sekarang. Harus menyisihkan uang untuk investasi sekarang. Harus pay your future first gitu. Itu dia tahu. Betul. Tapi our present self akan merasa bahwa ya dia perlu mendapatkan instant gratification. Nah, ketika tidak align antara future self sama present self, akhirnya present self lah yang ambil alih. Dia akan menikmati semuanya saat ini. Dia juga akan menyesal semuanya saat nanti. Oke, dia yang menikmati semuanya. Future self akan mengatakan, bodo amat, gue udah kasih tahu lu ya, tapi lu nggak melakukannya, ya lu yang merasakan semuanya. Betul. Nah, ini kita harus align. Betul Pak. Jangan sampai kejadian seperti itu Pak. Nyesel di akhir. Yes. Karena nyesel di akhir, income udah nggak ada, tenaga udah nggak ada, usia udah lebih terbatas, dan kita nggak bisa berbuat banyak pada dasarnya. Kita mau investasi seperti apapun, akhirnya sulit. Inilah yang menyebabkan kenapa orang sering kejeblos sama investasi bodong. Iya, bisa jadi. Ya, karena dia mau cari solusi instan, return cepat, dan akhirnya apa? Karena nggak puas dengan income dia sekarang, dia pengen cepat berlipat ganda uangnya, ya terjadilah itu. Investasi bodong nggak pernah hilang, setiap tahun selalu ada, setiap kapanpun selalu ada, dan itu pasti akan selalu ada kalau kita nggak bisa memanage diri kita dengan baik. Ya, ini ada kaitannya sama fear dan greed. Ya. Ketika kita udah dapat uang, kita akan greed. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Dan kita takut untuk kehilangan ini, kehilangan kesempatan ini, kehilangan kesempatan itu. Akhirnya uangnya hilang. Kita nggak pay our future first. Nah, pandangan menarik adalah ketika si Jeff Bezos ngomong sama Warren Buffett. Saya nggak tahu ini percakapan asli atau enggak. Tapi ini menarik memang Pak. Iya. Jeff bilang sama Warren, Warren, kalau yang kamu lakukan itu setiap orang bisa lakukan, yaitu invest secara berkala terus, invest. Dan kamu jadi salah satu orang terkaya di dunia. Kenapa banyak orang yang tidak ikut kamu gitu? Dan Warren bilang, karena yang dia lakukan itu nggak menarik. Nggak menarik. Karena orang nggak ada yang mau get rich slow. Kalau ada gitu. Padahal slownya dia konsisten. Yes. Dibandingkan yang seminggu naik, seminggu turun, seminggu naik, seminggu turun, malah akhirnya hilang uang kan. Gitu. Iya, itu selaras dengan prinsip yang disampaikan dalam buku Good to Great. Perusahaan-perusahaan yang good to great adalah perusahaan-perusahaan yang konsisten. Perekonomian lagi buruk pun dia naik 20%. Perekonomian bagus pun dia tetap naik 20%. Nah, itu perusahaan yang benar-benar sustainable. Sama dengan kita, kalau kita mau sustainable juga kita mesti
konsistensi Pak ya, dalam kondisi apapun. Ya. Well, perusahaan seperti itu Pak yang dibeli oleh Warren Buffett kan Pak. Oke. Ya kan? Hal yang seperti itu, yang luar biasa seperti itu. Yes. Nah, kembali ke keuangan kita. Pay ourselves first ini, kita harus sisihkan 10% di awal. 10% minimum. Yes. Idealnya sebenarnya 20%. Idealnya. Ya, oke. Ekstrimnya sebenarnya 30%. So, jadi kalau Anda masih mau nego, ya mulailah 5% dulu. Ya, nggak berasa. Iya, betul, nggak berasa. Kita harus mulai dengan habit yang nggak berasa, tapi tetap kita lakukan, itu jadi snowball. Betul Pak. Yeah. Jadi memang mulai dari apa yang kita bisa dulu, tapi jangan merasa kecil. Jangan merasa kecil gitu loh. Jadi kita mulai dari standar kita dulu teman-teman. Misalnya let's say gaji 5 juta, ya udah sisihkan 10%, 500.000. 10 juta ya sisihkan 1 juta. Tapi gaji naik, sisihkan sama 10%-nya. Yeah. Gaji naik, investasi naik. Gaji naik, yang disisih naik. Kunci di situ dulu. Nah, tapi kalau kita ngelihat dalam rentang waktu kita di dalam industri keuangan, sebenarnya 10% itu masih kurang. 10% masih kurang karena apa? Karena dari gaji kita, 1/3 kan maksimum untuk cicilan. Cicil apa? Cicil mobil. Nah, itu sebenarnya kan pengeluaran yang nggak perlu keluar kan sebenarnya kan Pak. Yeah. Nah, maksudnya bisa ditahan gitu. Nah, income naik, porsi cicilan makin naik, tambah mobil lagi, tambah motor lagi, tambah apa lagi. Nah, pada dasar coba itu semua di switch, sebagian dialihkan ke investasi. Karena nanti kunci sebenarnya di investasi Pak. Gimana cara kita bisa hidup dengan 10% gaji kita? Nggak mungkin. Mau nggak mau kita kan harus akumulasi. Tiap bulan kita tambah 10%, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, akhirnya jadi sebuah aset. Nah, nanti kuncinya adalah jangan udah jadi uang besar kita comot pokoknya. Kalau bisa harus ada yang memberikan recurring income atau passive income di sana. Jadi memang untuk bisa pay ourselves first ini Pak, kita harus tahu nominal gedenya itu kita mau butuh berapa. Itu sama seperti kita membayangkan saya mau punya mobil mewahnya apa, sebagaimana. Saya mau beli rumah di area mana gitu. Harganya berapa. Nah, di sini ya seperti Pak Agus bilang, masa depan tuh kadang susah dibayangkan ya Pak ya. Susah dibayangkan. Ya mau nggak mau kita harus melihat dan mendalami lebih serius kita mau hidup nanti pensiun seperti apa gitu. Cut off setiap orang adalah pensiun, dan kalau kita bisa prepare perencanaan pensiun dengan baik, pada dasarnya keuangan kita dari sekarang akan otomatis baik Pak. Jadi kalau kita udah tahu pensiun kita mau bagaimana, mau uang berapa, ada potensi passive income berapa, menjalani hidup seperti apa, preparationnya gimana saat ini. Nah, pada dasarnya mau hari demi hari, bulan, tahun demi tahun, keuangan kita pasti akan baik. Dan kita pasti akan selalu pay ourselves first. Yes. Pada dasarnya seperti itu. Nah, kita udah tahu kita harus pay ourselves first, atau kita lebih cocok ngomongnya pay our future self first. Ini uangnya mau kita masukkan kemana, alirkan kemana. Nah, ada instrumen apa aja nih Pak? Oke, ini menarik nih. Karena ada juga orang yang nabung rajin. Ya. Jadi pokoknya saya sisihin 20% untuk ditabung. Tapi sekali udah banyak uangnya, beli mobil Pak. Kalau enggak, nabung, tapi sekali udah banyak uangnya, nge-DP mobil Pak. Karena gitu, atau beli gadget, beli segala macam. Jadi ya yang kita harus tahu adalah investasi itu jangka panjang, for a lifetime. Jadi kita harus hasil kerja keras kita yang kita tabung itu harus jadi sesuatu aset yang tumbuh. Nah, jadi memang instrumen investasi di sini banyak. Di Indonesia ini sangat banyak. Mulai dari tabungan yang paling konvensional, deposito, lalu habis itu investasi di pasar uang, di reksadana pasar uang contohnya Pak ya. Lalu di reksadana macam-macam nih. Dan bisa mulai dari uang kecil pun juga bisa. Reksadana jadi 100.000 juga bisa. 100.000 pun bisa, bahkan lebih rendah dari itu juga bisa gitu Pak. Bahkan ada juga orang yang investasi emas dari ribuan, itu juga ada layanan seperti itu. Jadi sekarang nggak ada alasan untuk uang saya masih dikit, saya nggak mau invest. Itu udah nggak ada alasan gitu. Beda sama dulu. Bahkan ada fintech yang crowdsourcing. Anda bisa menjadi sebagian dari crowdsourcing itu dan dibayar bunga. Ya betul, dibayar bunga, dan itu nominalnya sama sekali nggak besar gitu. Jadi beda sama seperti dulu. Dulu kita mau invest di obligasi minimum 1 miliar. Kalau sekarang ya retail juga udah banyak gitu Pak, yang jutaan juga udah banyak. Jadi kita instrumen banyak banget Pak, dari mulai tabungan, deposito,
reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, atau mau langsung investasi di saham langsung, atau mau di emas, atau mau di valuta asing, banknotes, surat berharga, itu macam-macam. Atau mau ke peer-to-peer lending, kita investasi di sebuah fintech yang memberikan return tertentu yang umumnya lebih tinggi dari rata-rata deposito, seperti itu Pak. Itu pada dasarnya udah sangat banyak dan nggak ada alasan buat kita untuk uang kita mau kemana gitu. Kalau memang misalnya kayak ada juga orang yang bertanya di channel Galeri Saham ya, kalau saya mau beli saham BRI misalnya harga 3.000 kali 100 lembar satu lot artinya 3.000, 30.000, 300.000 kita udah bisa beli. Tapi gimana kalau kita beli saham yang kayak harga 50.000? Artinya satu lot itu kan 50.000, 5 juta sekali beli kan. Nah, disitulah fungsi tabungan sama deposito. Kalau uangnya belum cukup, masukin tabungan, kumpulin atau masukin deposito kalau bottom line-nya bisa masuk untuk deposito. Bahkan deposito pun nggak perlu minimum 10 juta kok sekarang Pak. Kita lihat fintech bank-bank dengan aplikasinya deposito mulai 500.000 juga udah ada gitu. Iya. Dan Udah sekarang semuanya. ada bank yang bunganya relatif tinggi tanpa biaya. Tanpa biaya ya setara deposito tapi seliquid tabungan gitu Pak. Jadi kalau kita mau beli aset yang nominal cukup besar tapi uangnya belum cukup, jadi bukan berarti saya nggak bisa investasi. Sisihkan dulu di deposito kecil ketika cukup 3 bulan nih cukup Pak, baru beli. Lanjut lagi 3 bulan tabung 3 bulan cukup. Jadi kayak kita di channel Galeri Saham juga ada yang nanya, kalau uang saya terlalu kecil nggak bisa nabung saham gimana? Ya tabung dulu memang. Tabung dulu sebulan 2 bulan. Setelah 2 bulan cukup baru beli sahamnya. Jadi nabung saham itu bukan per bulan tapi per 2 bulan. It's okay. Per 3 bulan it's okay. Yang penting konsistensi di sana. Dan itu investasi itu adalah maraton, Mbak. Bukan sprint. Bukan sprint. Itu maraton. Jadi kalau udah bicara maraton, kadang kita nggak tahu di jalan depan tuh belok kemana, tapi pokoknya kita tahu kita harus ngelangkah demi satu langkah harus jalanin terus. Mau nggak mau seperti itu. Udah kram pun tetap harus jalan terus gitu loh. Kita harus gitu. Ya karena memang beda sama maraton. Mungkin kalau maraton secara kita jalani maraton itu kita bisa ya udahlah. Iya. Stop lah. Gitu ya. Tapi kalau ini maraton kehidupan kita nggak bisa stop. Nggak bisa. Kalau kita maraton lari mungkin masih bisa. Kita bisa lihat di maps, di GPS. Oh ini rutenya kemana sih? Belok kanan kiri nanti sampai tanjaknya gimana, turunnya gimana. Tapi kalau kehidupan kita nggak ada yang tahu. Tapi kunci tetap sama. Maraton selangkah demi selangkah. Nah dari semua instrumen investasi itu Pak Rio tetap nomor 1 investasi terbaik adalah saham. Untuk growth dan potensi passive income, menurut saya the best is saham. Nah, tapi saham harus company yang bagus ya Pak ya? Iya. Jangan gorengan. Jangan yang gorengan, jangan yang nggak jelas company-nya. Gitu. Yes. Nah, suatu hari di episode yang akan datang kita akan bahas secara mendetail kenapa dari berbagai hitungan yang kami lakukan, saham secara growth dan passive income itu yang paling bagus. Nah, so sekarang apapun yang terjadi itu nggak ada alasan untuk tidak pay ourselves first. Nggak ada alasan, karena kita mulai dari 10.000 pun kita bisa investasi kok. Jadi pada dasarnya nggak ada alasan. Iya. Gitu, Pak. Jangan tunggu uangnya besar, karena uang besar itu semuanya relatif. Dan begitu uangnya besar itu godaan jadi besar gitu. Betul Pak. Nah, biasanya kalau godaan jadi besar. Orang naik gaji, hal yang pertama naik adalah gaya hidup. Betul Pak. As simple as makan yang tadinya di warteg jadi di mall. Yang dari di mall yang fast food jadi yang mulai masuk ke arah fine dining kan gitu kan. Seperti itu selalu terjadi. Jadi memang pada dasarnya uang nggak akan pernah cukup. Kalau kita nggak bisa ngelola diri kita. Iya. Betul. So itu yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Jadi nggak ada alasan lagi nggak pay ourselves uang berapapun. Karena kalau kita nggak mulai, kita memaklumi, kita nggak mulai, kebiasaan buruk terbentuk. Iya, karena ini Pak, saya mau tambahin dikit. Kita kan kita banyak memberikan edukasi juga kepada para calon pensiunan Pak ya. Ada yang oke, ada yang enggak. Tapi yang pensiunan yang menjelang pensiun, let's say 3 tahun, 5 tahun menjelang pensiun, banyak sekali yang bilang menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa saya dulu boros-boros. Menyesal kenapa dulu saya nggak mulai investasi. Bahkan nggak sedikit loh pensiunan yang
mau pensiun itu bahkan rumah pun mereka belum siap dan mereka nggak tahu nanti saya tinggal di mana ya gitu loh. Pensiunan seperti itu. Nah, dan tabungan terbatas lagi, ngontrak juga bingung gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pada dasarnya mereka menyesal dan kita harus berkaca dari pengalaman para senior kita bahwa daripada nunggu di akhir dan kita nggak tahu apakah ekonomi kita benar-benar loncat berkembang, mendingan dari apa yang udah kita punya sekarang yang kita ngerasa ala kadarnya doang gitu Pak ya. Itu mendingan langsung dimulai aja gitu loh. Jadi nanti income kita naik kita udah tahu mau ngapain. Income kita naik 2 kali lipat kita udah tahu kita sisihkan 10% atau 20%. Income kita naik lagi, kita udah tahu kita setiap bulan mau nggak mau pokoknya harus sisihkan 20%. Dan ketika kita udah tahu instrumen investasinya Pak, yang udah kita sisihkan nggak jadi dibeliin mobil, gitu Pak. Tapi yang udah kita sisihkan, kita udah tahu kita pokoknya kalau ada income belinya instrumen ini nih, belinya reksadana nih, belinya saham nih, belinya emas nih, atau belinya apa misalnya gitu. Di sana. Yes. Nah, ini banyak banget yang mau kita bahas. Nanti kita juga bahas instrumen investasi yang lebih dalam, apa dampak-dampaknya. Nah, terus terang saya dan Pak Rio, kami belum menemukan nih judul dari program ini enaknya apa. Nah, iya. Nah, kalau Anda punya ide untuk judul program ini, karena kita akan membahas tentang uang, manage uang, investasi dan semua hal yang perlu kita ketahui tentang uang supaya kita bisa pensiun dengan kaya, jadi 1% atau at least jadi 4% tergantung goal Anda seperti apa. Sampaikan di komentar Anda pengen judul program ini apa. Nah, kalau kami memilih program yang Anda sarankan, nanti kita kasih bonus ya Pak bonus ya. Buku retirement dari saya dan buku baca dari Pak Agus. Nah, itu yang akan kita berikan. So, sampaikan di komentar. Plus, kalau Anda punya pertanyaan tentang apapun, sampaikan juga di komentar. Kita akan bahas, kita akan elaborasi pertanyaan Anda dari berbagai sudut